Apa sih tradisi leluhur kita itu? Apakah sudah tepat kita implementasikan di saat sekarang ini ataukah kurang sesuai? Nanti kita akan belajar banyak melalui narasumber kita, yaitu Bapak Nasrulillah. Kepada Bapak Nasrulillah atau panggilan kerennya Cak Nas, kita persilahkan. Nah, beliau adalah siapa ya Mama ya? Ada yang sudah mengenal? Beliau adalah Budayan Jombang. Untuk lebih mengenal beliau, izinkan Budian membacakan kurikulum vitae dari nama kerennya adalah Cak Nas. Kita lebih akrab memanggil beliau dengan sebutan seperti itu. Nama Nasrulillah. Betul Bapak? Yeah. Tempat tanggal lahir Jombang 3 September 1955. Pendidikan SD tahun 1968, SMP 1971, SMA 1974 dan PG SLP 1998. Alamat beliau berada di Gria Plandi Permai, Blok T1 Jombang. Ada yang di sana, Mama? Pasti sudah mengenal Cak Nas. Email ada nasrulillah@yahoo.com, Facebook Cak Nasrul Ilahi @yahoo.com. Sudah dibisik-bisik, gak usah lengkap-lengkap Budian. Katanya kalau nggak lengkap itu belum kenal, belum sayang, Cak Nas. Seperti itu, nggih. Nggih, baiklah, akan dipersingkat oleh Budian nggih Mama. Pengalaman kerja beliau dulu pernah sebagai guru SD dan juga SMP, sebagai staf seksi kebudayaan, kemudian penilik kebudayaan, sebagai kasih kebudayaan, sebagai kepala SMK Global, Kepala SMK Investama, dan juga beberapa pengalaman organisasi sebagai Ketua Yayasan Semesta, Ketua Bidang Pengembang Masyarakat Yayasan Al-Muhammadi, Pengurus LSM Jaringan Perhutan Sosial, Bendahara Asosiasi Kesultan Pembangunan Pemukiman Indonesia atau AKPI Cabang Jawa Timur, anggota Konsultan Keuangan Mitra Bank, dan juga beberapa pengalaman menjadi seorang pelatih yang lebih dari 10, dan juga pengalaman sebagai juri pengamat, juga sebagai penulis ya. Ini lebih dari 15 buku yang sudah beliau tulis. Baiklah Mama dan juga Ayah, untuk mempersingkat waktu dan juga kita ingin segera menggali ilmu dan juga apa yang akan disampaikan oleh Cak Nas, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Baiklah Mama, kita persilakan Cak Nas untuk memulai kegiatan parenting kali ini. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa wa antum zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Iman. Yayasan apa? Oh ya, ya. Yang kedua, kepala sekolah dan semua ustadz ustadzah yang sangat kami banggakan dalam ketelatenannya, dan semua saja wali murid dari TK Al-Iman, TK Islam Al-Iman ini, yang harapan saya adalah menjadi pendukung anak-anak ini dengan maksimal. Saya diberi judul mendidik kesalehan anak melalui budaya dan tradisi leluhur. Ya, kesalehan, saleh itu ya taat,
taat itu ya pokok ya, manut dengan apa yang diajarkan kan gitu ya. Ini melalui budaya dan tradisi leluhur. Kalau menurut agama mungkin sudah sekali sehari-hari disampaikan Bu Guru, Bu Ustadzah, ya. Juga ustadz-ustadz yang ada di sini. Ada ustadznya Bu? Ada. Oh ya. Terima kasih. Saya lebih mengenalkan saja tentang tradisi budaya Jombang. Perlu Ibu ketahui, Jombang ini boleh dilanjut terus tidak apa-apa ya. Salah satu mendongeng ini dari Pak Fatkur Kancil ya, itu mendongeng adalah tradisi yang memang harus kita pertahankan, termasuk di rumah-rumah ya, termasuk di rumah-rumah kepada anak itu kalau bisa mendongeng itu adalah menjadi asupan yang rutin. Kemudian selanjutnya Jombang itu tanahnya tua dan towo. Tua itu artinya apa? Sudah sangat tua. Tahun berapa Jombang ada? Kalau nama Jombangnya sih mungkin tidak terlalu lama. Tapi telatah Jombang ini pada 4,5 juta tahun yang lalu, 3,5 juta tahun yang lalu, di lapisan Kabuh atau formasi Kabuh, formasi Kalibeng yang sekarang di Pelandaan itu, dan formasi Kucangan itu sudah ada manusia-manusia yang kita kenal dengan nama Pithecanthropus erectus dan sebagainya. Yang paling tua adalah Pithecanthropus mojokertonensis yang ada di Perning, di Kalibrantas ditemukannya. Tapi lapisannya adalah di lapisan Kabuh, ya, di lapisan Kabuh. Berarti sangat tua. Nabi Adam saja belum ada, sini sudah ada manusianya. Nabi Adam itu diciptakan Allah adalah sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi. Makanya ketika menciptakan manusia baru lagi, Adam itu tidak hanya iblis, malaikat pun bertanya, ya Allah, kenapa saya menciptakan manusia lagi? Kan pekerjaan manusia itu bunuh-membunuh antara mereka, saling mengalirkan darah. Awakmu ropo? Iko sih, tak takoni, iko apa jenenge? Itu apa namanya? Tidak tahu. Adam ini, itu apa namanya? Niku srengenge, Gusti. Loh, srengenge apa rungokno malaikat? Nggih kula mboten terus srengenge, dan banyak. Karena Adam diajari ya. Tapi itu adalah alasan menciptakan manusia lagi. Manusia yang lebih cerdas, yang otaknya lebih besar. Kalau Pithecanthropus itu otaknya lebih kecil, sudah bisa berpikir, sudah jalan tegak, tapi tidak secerdas manusia Homo. Karena manusia Homo itu bukan Homo itu ya. Maksudnya Homo sapien ya, Homo soloensis ya, Homo wajakensis yang ada di Wajak Tulungagung ya. Itu sudah manusia cerdas ya. Sudah manusia cerdas Nabi Adam itu ya. Dan Nabi Adam sehingga dari beliau ini menurunkan ke kita ya. Di sini saat ini gambaran Jombang itu udah tua. Kalau dari segi sejarah, kapan Jombang itu mulai dikenal? Artinya telatah Jombang ketika Mataram kuno yang ada di Jogja tertimpa lahar dari Gunung Merapi dan tertutup, maka Empu Sindok membawa keratonnya itu pindah ke Tembelang. Tahun berapa itu? Ada yang tahu mungkin? 929 Masehi. Belum tahun 1000. Tapi 8 tahun kemudian dipindah ke Watugaluh. Ya, berdasarkan prasasti itu tahunnya itu. Termasuk ada prasasti Pohrinting yang ada di
apa namanya Gelagahan Perak itu ya, itu ada prasasti Porinting, ada candi Gelagahan juga ya. Tapi yang namanya Watugaluh bukan hanya desa Watugaluh itu, mulai Watugaluh sampai Sumber Beji sampai ke apa ini Setie ke barat itu desa apa itu ya? Pandanwangi. Itu juga masuk keraton dalam waktu itu. Coba jenengan kalau ke Pandanwangi ada satu dukuhan itu yang di sana ada tungku. Makanya diarani orang-orang itu tungku sewu. Pawon sewu. Tungku yang tingginya kira-kira 70 meter. Lebarnya lingkaran ya. Itu tertanam di sawah-sawah masih banyak. Yang sudah diunggah beberapa, yang dibawa ke Trowulan sudah beberapa. Berarti kehidupan sejak itu sudah pusat kerajaan besar Mataram kuno ya, sampai kemudian menjadi Kauripan ya, oleh Erlangga itu canggahnya Pusindok ya, sampai kemudian berubah jadi oleh Erlangga dipecah jadi Jenggolo Panjalu, kemudian itu menjadi ada Singosari, kemudian ada Mojopahit. Dari Mojopahit terus menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui para dosen-dosen UNESA jurusan seni sendera tasik itu melihat kalau penelitian di Mojokerto itu kok nggak ada budaya apa-apa ya, sedikit. Kebanyakan adalah dari Jombang yang tertular ke sana. Menurut Michael Point, peta ibu kota Mojopahit 65% ada di wilayah Jombang. Mulai Japanan ditarik 11 kilo sampai Tugu Badas, sekarang ikut Sebani, Sumbito, itu dalam kota, dalam keraton. Dari malah Japanan tadi itu ada Yoni Gambar yang sangat besar ya. Itu ditarik ke timur 9 kilo ya, ke Lebak Jabung ke Kelinterjo yang sekarang itu 11 kilo juga, dari Lebak Jabung ke Tugu 9 kilo. 60% kerajaan Mojopahit itu ibu kotanya di wilayah Jombang. Cuma titik ininya di Trowulan. Tapi sekarang sedang banyak ditemukan di Jombang ya. Sangat banyak ditemukan di Jombang. Ini penting sekali untuk kita dasari. Jombang itu tua, dan orangnya itu towo. Towo itu artinya apa? Towo itu apa? Tidak mudah ngumun. Gus Dur gak jadi presiden, pulang orang Jombang apa? Gak ada yang wis Bapak Gus Jarno jadi royok wong-wong itu. Nah. Tapi yang marah bukan orang Jombang, yang marah orang Pasuruan. Ini gambarannya ya. Pak Jombang itu orangnya adem. Makanya untuk barometer Jombang itu adalah barometer Indonesia. Adem, politik ramin ya apa Jombang tetap adem. Ini gambarannya seperti itu. Karena orang-orangnya banyak yang kayak Gus Dur egaliter. Kalau menurut Mbah Sunan Kalijogo ana telu nek jenengan biasa niku ngkum sikil terus gawe asaan atau berkat itu kadang-kadang diikuti ada kembang mawar, kembang kenongo, kembang kandil. Nek cari Mbah Sunan apa namanya? Kembang mawar itu menungso iku mawarno-mawarni. Macem-macem ojo dianggap podo. Ya anjane gak podo. Enggak boleh disamakan. Terus kalau mawarna-warni kembang kenongo ya kenongono kenongene. Kenongono berarti ya babang ngono, wong keyakinane ngono. Sing Kristen ya cek Kristen, sing Islam ya cek Islam, sing Hindu ya Hindu, sing Buddha cek Buddha. Ya. Gak oleh ngerusui. Agama liya iku kaya bojone tangga. Seperti istri tetangga.
dilem gak oleh dilokno apa maneh. Coba jenengan sampean lem bojone tangga, mbok bojomu sewemok ya ditabok temenan ya. Gak boleh dikepruk. Dilem gak oleh, apa maneh dilokno. Ndah nggo wanteng bojone merwongos ireng elek pisan. Selawatune gak karu-karuan. Bapak sih gak boleh. Ya, agama lain itu biarkan meyakini masing-masing. Kita meyakini apa ya itu yang kita yakini. Tidak boleh terpengaruh. Ya. Ini kemudian saya lanjutkan sedikit. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi tentang bagaimana pendidikan ke depan. Ini menteri kita yang baru ini kan lebih mengutamakan kurikulum merdeka. Sebenarnya itu ngambil dari pikiran Paulo Freire, pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang tidak memberikan tekanan perasaan maupun pikiran anak didik ya. Sehingga bukan anak dijadikan bebas kayak binatang, enggak. Tetap ada aturan-aturan tapi jangan terlalu ditekan. Apalagi di TK, playgroup dilarang aja enggak boleh. Ojok itu enggak boleh. Ojok enggak boleh. Tapi harus dengan kata-kata yang lebih bagus. Masih anak iku gak iso leren. Ojo rono, ojo rene. Pakaian ojok enggak boleh. Tapi digambarkan, dideskripsikan. Nek nguk kunungkuk nguk ngene lho ya apa ya dan sebagainya ya. Itu harus diapakan? Diterangkan dengan sabar. Guru-guru TK, guru-guru playgroup harus sabar. Ya. Terkenongo terakhir sing penting ono kembang kantil. Oh iya. Kantil nang Gusti Kang Murbeng dumadi. Lah nek ono tak duwe Gusti aja oleh urip nduk kene kan gitu ya. Gusti ku ono. Dan semua orang pasti meyakini walau hanya dalam hati kecilnya gitu ya. Yang penting kantil nang Gusti Kang Murbeng dumadi niku nggih. Nah, kurikulum itu kan lebih mengacu kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Nek Ki Hajar Dewantara itu nek dadi wong tuwa, dadi guru, dadi pemimpin ya kudu ing ngarsa sung tulodo. Nek nggo ngarep ya kek ana contoh. Nah ini yang di Indonesia sudah jarang. Pemimpin-pemimpin ya warang iso ngekeki contoh apik kan gitu ya. Nek sing iso ngekeki contoh apik gak kakean ngomong. Tambah wake omonge biasa tambah gak iso maringi contoh gitu ya. Kayak kula niki wis termasuk mungkin ngoten nggih. Lah dikon ngomong ae, Mbak. Ya. Madya mangun karso. Kalau di antara mereka harus membangunkan kemauan, semangat. Tut buri handayani. Nek nduk buri ya mendorong. Jangan sekarang banyak orang yang tut buri hanjegali. Nah niku kene arek kait maju titik dijegal, dibuatek, gak oleh. Biarkan anak berkembang dengan sebaik-baiknya di situ ya. Nah, apakah konsep pendidikan Nabi Muhammad yang sering diajarkan ya? Anak itu lahir seperti kertas putih. Ya. Tinggal orang tua, guru dan lingkungannya yang akan mewarnai, akan menggambari, akan membentuk kayak apa. Itu sebenarnya kan. Tapi kan ini tidak bertentangan dengan Ki Hajar Dewantara tadi. Nek Ki Hajar Dewantara kan itu tadi ya 3 hal ditambah mungkin nek pembelajaranku ya kudu arek ku niteni. Nirokno nambahi. Kudu nambahi ini kreativitasnya ya, kreativitasnya di situ. Nah, di sini saya kira tidak sama, tidak berbeda antara Ki Hajar Dewantara juga mengacu kepada Nabi Muhammad. Cuma bahasanya yang berbeda. Kalau Nabi Muhammad kan kayak kertas putih. Lah kertas putih kan bermacam-macam.
Kertas buram kok tulisi nganggo yang pakai tinta, ya blobor. Harus pakai pulpen. Kalau yang itu harus di kertas yang halus. Nah, jadi kepada anak juga arek iki kasar ta halus ya. Nek halus harus pakai begini, kalau anaknya biasa kasar harus begini. Itu yang jadi kita yang harus menentukan jenis kertas saja macam-macam. Jadi nggak bisa dinamakan hanya kertas begitu saja. Bermacam-macam kertas. Sejumlah anak ini sejumlah itu juga macam-macamnya kertas ya. Sehingga sama. Bahkan kalau menurut Nabi Muhammad itu kita itu diciptakan di dunia sebagai khalifah fil ardi, sebagai apa? Utusan ya, sebagai pemimpin ya di muka bumi. Ndak itu paling tidak memimpin dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, mungkin desa, kabupaten sampai negara. Ini saya pikir itulah. Nah, pemimpin itu tidak hanya jabatan, tapi pemimpin itu adalah bagaimana dia mengomando dirinya sendiri yang paling utama, ya, mengomando dirinya dan tanggung jawab terkecil keluarganya mungkin gitu, ya. Nah, ini di sini yang penting di situ. Kita tidak berpanjang lebar di situ. Cuma sekarang gini Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita di Indonesia ini sebenarnya kan dikagumi oleh banyak hal karena keragaman budayanya. Sehingga Indonesia dikatakan adalah sebagai pelangi ya, yang menebar ya, pelangi yang indah ya, pelangi yang indah. Tapi karena apa? Keragaman budayanya. Seperti warna pelangi yang bermacam-macam, ada merah, ada biru, antara biru merah ada warna hijau. Hijau itu merah mateng, merah agak mentah, merah muda dan seterusnya. Begitu juga begini, sehingga corak itu sangat berwarna-warna. Manusia juga seperti itu, ya. Tetapi keragaman budaya kita ini sekarang kan mulai ditinggalkan. Artinya kita mulai meninggalkan tradisi-tradisi yang ada, ya. Tradisi yang ada selama ini mulai ditinggalkan, ya. Karena apa? Karena terpiur kepada yang sifatnya modern. Nah, modern itu kayak apa? Begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, awal dari sebuah perkembangan sebuah manusia, lingkungan, masyarakat adalah pada masa tradisi. Masa tradisi, hanya kebiasaan-kebiasaan begitu ya. Kemudian dari tradisi ini berkembang menjadi pramodern, rodok modern, agak modern. Dari pramodern menjadi modern. Nah, modern ini sudah mulai berbahaya seperti sekarang ini, ya. Karena kita terperangkap dalam situasi interregnum tadi itu, kita mulai meninggalkan tradisi, kebiasaan, nilai-nilai lama, tapi nilai baru tidak kunjung ditemukan. Sehingga Bapak Ibu melihat di jalan-jalan pada banyak anak-anak pang misalnya begitu ya. Itu kan kayak asosial, kayak ya. Walaupun mereka punya aturan-aturan sendiri yang juga ketat. Ya. Termasuk tidak boleh mandi, ya. Kabeh dikokon adus tanpa gak oleh adus. Ya. Tidak boleh pegang HP. Oh, lebih disiplin dari kita ya. Kadang kita itu anak kecil aja kayak HP ya. Itu merusak nanti, merusak lama. Seperti anak-anak yang semuanya harus bertahap. Dulu kan anak itu mulai tekok melumah, isok mengkurep, isok ongkong-ongkong, isok merangkang, isok lungguh, isok ngadik, ngardidik. Tapi karena ingin cepat, dibelikan alat gorong waya ngadeg, dengkule gorong kuat. Ditukokno alat kok arek didekno ngono, isok melaku. Itu adalah percepatan yang sebenarnya tidak boleh. Itu nanti gorong umur 50, dengkule wis mulai ada pengeroposan. Lebih cepat.
Biarkan seperti alami. Biarkan seperti alami. Jangan dipaksakan, anakku wis iso mlaku padahal umure jek sakmene. Iku memperpendek jarak itu namanya ya. Tuanya juga begitu. Ya jadi kita jangan terlalu hal-hal yang sebenarnya kurang alami itu kita banyak terapkan. Tapi harus dengan hati-hati ya, sangat hati-hati dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat di perempatan ada anak yang dilabur dengan manusia silver itu ya. Ya Allah. Iku sakjane ngemis, tapi kan modele tok sing golek gaya kan gitu ya. Aslinya kan yang ngemis. Akhirnya tiron liyane. Pokoknya yang penting aku gak dikenal. Akhirnya gawe dadi boneka-boneka sembarang kali. Tonggone gak ero nek iku dek ngemis ya. Itu akhirnya apa? Itu adalah jalan-jalan yang terlalu pintas. Jalan pintas yang betul-betul tidak menumbuhkan giroh hidup ya, tidak menumbuhkan giroh hidup ya. Nah, sakniki sekarang saya mulai mengenalkan budaya Jombang ya. Jombang mulai dari tadi itu sudah saya katakan kerajaan-kerajaan sampai terakhir Demak pun ada bekas-bekasnya di sini ya. Kerajaan Demak ada bekas-bekasnya. Anak buah Diponegoro ini membuat desa kita itu sekitar 50 lebih itu yang mendirikan adalah anak buah Diponegoro yang lari karena Diponegoro ditipu oleh Belanda. Banyak mulai Pelandi, Santrean, Tambak Beras itu ya, Tambak Beras, Ploso, Losari itu dan sangat banyak lebih dari 50 desa. Dan itu orang-orangnya sangat tengerane. Omahe ana sawune, sawu kecik berarti anak buahnya sentot. Nek sapu biasa anaknya sentot. Kalau sawu kecik anak buahnya siapa? Anak buah Diponegoro yang lain dari Demak yang waktu itu ya. Ini gambaran. Itu berarti Jombang memang agamis sejak dulu. Ya, agamis sejak dulu. Nah, setelah itu setelah ada interaksi bermacam-macam makanya budaya Jombang ini berdasarkan asal daerah. Ada budaya arek. Mana Pak yang budaya areknya kuat? Ya mulai dari pinggiran Wonosalam, Mojoagung, Musian ya, Kudu sampai kemudian Sumembito, mungkin masuk Peterongan ya, masuk ke bagian ini. Sampai Jombang. Nah di Jombang itu gabungan. Kalau yang agak kelihatan sih banyak pengaruh dari Mataraman, pengaruh Nganjuk, pengaruh Kediri, ya, pengaruh Bojonegoro, ya, dan ada pesisiran karena pengaruh pesisir sana. Karena dulu pendakwah kita banyaknya dari pesisir, sehingga logatnya logat pesisir. Mereka kalau sebulan sekali itu ngumpul di Sumber Gondang. Di sana ada makam Jaladri. Saya baru ke sana kemarin itu makam Jaladri itu tempat berkumpulnya para wali dulu. Nek rundingan rapat nduk kabuh. Ya. Di makam Jaladri itu sekarang jadi tempat makam aja ya. Itu. Sehingga pengaruh pesisiran ada. Terus pengaruh dari Maduran. Ya, budaya Maduran. Yang paling kental kelihatan adalah desa Manduro, Tabuh. Basa hari-harinya adalah bahasa Madura. Ya, bahasa Madura. Saya setiap bulan menyaksikan memfasilitasi pementasan Sandur Manduro. Sandur Manduro kalau main di alun-alun sini ya bahasa Jawa. Kalau main di Sandur di Manduro bahasanya Madura. Ya. Tapi bahasa Maduranya juga agak berbeda. Itu sejak zaman Arya Wirorojo, Mojopahit dulu sudah ada orang Madura di situ. Kenapa kok di tempat sana? Karena alamnya sama dengan Madura asli, kapur, kering, banyak tanaman kering-keringnya begitu ya. Nah ini sama, milihnya di sana. Ya. Ini salah satunya. Pasisiran Panaragan, daerah selatan.
Itu banyak pengaruh Panaragan yang banyak sekarang di sini, yaitu apa namanya, Jaran Kepang atau Kuda Lumping. Itu yang paling banyak Bareng, ya, sedikit Wonosalam, sebagian Mojowarno. Itu pengaruh Panaragan. Panaragan karena diambil dari Ponorogo dulu, yang di sana ada reog, sini juga ada reog, cuma 1-2 aja. Tapi kalau itu tadi banyak, ya, Jaran Kepang itu pengaruhnya sana. Terus budaya pecinan itu biasanya di garis-garis kota. Mojo Agung ya iko, mulai dari terminal sampai Polsek itu yang banyak Cina-Cina, ya, sampai alun-alun lah minimal itu Cina tok, pokoknya Cina tok. Sehingga ungkapannya ya Cinaan. Piro emang capek? Oh, emang capek piro ya. Sudah ungkapan Cina ada. Bahasa Jawanya juga campur-campur dengan bahasa Cina. Terus ada Arab. Ya kayak di sini ada di Tugu ya. Itu Arabnya kental di situ ya. Budayanya juga kental di situ. Ada zafinan ya, macam-macam musik Yavin dan sebagainya itu. Ya, nanti ya. Kemudian paling banter sekarang Panji. Pak Dian Soekarno sekarang sedang banyak mengumpulkan cerita-cerita Panji dan budaya Panji di Jombang. Sehingga ada desa-desa yang nama-namanya diambil dari tokoh-tokoh Panji, ya. Panji itu sebuah budaya yang sebenarnya adalah dipopulerkan Mojopahit, ya. Populerkan Mojopahit. Nah, karena Jombang itu beragam, maka sifat orang Jombang itu apa? Kebanyakan seperti arek. Sifat orang Jombang monggo dititeni nggih. Yang satu itu brah-breh. Brah-breh niku apa sing ana njero ati, ana apa sing ana lambe karo sing dilakoni ku padha. Jujur. Atine ngomong A, ya, lambene A, kelakuannya A. Itu jujur. Dalam bahasa Nabi adalah sidik, kayak Abu Bakar as-Siddiq, ya. Nah, itu satu. Yang dua, brang-breng. Kalau ngomong tanpa tedeng aling-aling, wus lok selorok, wis diomongno ae sih gak pantes diomongno. Ya. Mbadok kono ngomong. Ya. Apa adanya. Itu orang Jombang, gak nutup. Awakmu iku wis gak tahu sembahyang, gak tahu jamaah. Wah, meneh-meneh kon paling dekek nggo anune inti pen neraka, guyon tapi sakjane serius gitu ya. Itu biasa. Orang Jombang itu begitu. Terus yang ketiga, jadi brah-breh, brang-breng, brak-bruk. Wong Jombang asli ngono luman. Suka bersedekah, suka memberi. Ya. Tidak suka nadong, ya, suka memberi. Nah, ono wong Jombang kok mau medit, wah itu kecampuran ndi gitu. Monggo, nek dadi wong Jombang pun medit ya. Oke, ngaten nggih. Artinya medit dalam artian apa? Perhitungan yang berlebihan. Kalau perhitungan boleh, tapi nek berlebihan sangat tidak boleh, ya itu. Terus yang terakhir lah, itu bareng-bareng niku ya wis gotong royong, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, malang-malang putung nggih saged. Tapi yang penting itu tadi, itu watak-watak orang Jombang yang harus kita perhatikan, oke? Nah, Bapak Ibu, dilanjut mawon sampai yang ini ya. Nah, potensi anak jenengan sing teng mriki niki tasik teng usia emas napa dereng? Ayo, pada usia emas. Wonten sing ngarani usia emas iku 0 sampai 3 tahun. Wonten sing ngarani 0 sampai 4, wonten sing ngarani 0 sampai 5. Mana yang benar? Bergantung anaknya, bergantung keluarganya, ya. Itu tadi. Sehingga emas ini
katakanlah ini pengembangan itu sampai usia 5 tahun katakan, itu 50% kecerdasan anak itu. Kalau ini tidak dimaksimalkan, eman rugi. Ya, eman rugi, ya. Monggo dimaksimalkan ini, ya. Anak mumpung masih di al-iman, insya Allah di sini pendekatan dan metodenya saya pikir sudah sangat bagus. Ini tidak salah pilih lah menurut saya, ya. Sehingga aktivasi anak harus maksimal di sini. Di rumah juga dibuat maksimal, ya. Nah, kemudian lanjut aja. Ini ada apa namanya? Wiring the brain, artinya menghubungkan. Arek niku nek mboten tahu dijak diskusi antara dendrit yang ada di simpul-simpul otak itu tidak akan ada loncatan listrik. Tapi kalau anak itu berpikir banyak loncatan listrik. Dilanjut Bu. Terus ada monggo niku. Ya. Ditekan lagi otak yang berharga, ya. Jadi anatomi otak dan di sini aktivasi otak, aktivasi kurang i ya otak. Sudah dilanjutkan 2 kali aja. Lu kebanyakan mungkin. Udah jalan. Udah jalan. Oke, itu kedua-duanya jalan. Itulah otaknya. Kalau ada loncatan listrik itu anak sering diajak omong-omong, didongengi, didiskusikan, dirangsang dengan macam-macam, ya, itu akan terjadi seperti itu. Nah, semakin banyak loncatan listrik antar dendrit, itu akan semakin bagus anak ini. Nek wonten anak kok takon, nek ngate gak iso jawab. Mbok ngantek terus moring-moring, wis cemes saiki wis. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya, tapi dikembalikan. Nek menurut kamu gimana? Menurut kamu bagaimana? Itu akan membuat anak semakin berpikir, ya. Nah, di sini. Nah, nanti boleh ngopi ya. Boleh ngopi biar ada hasilnya nanti ya. Dilanjut nih. Ini juga ya. Ini otak itu ada otak kiri, otak kanan, ya. Selama ini yang yang dipacu hanya otak kiri, otak kanannya enggak. Padahal penentu keberhasilan itu adalah 80% pada otak kanan. Tapi kalau di TK, di playgroup otak kanan banyak dipakai, ya. Tapi kalau sudah ini nilai ijazah yang tertera di SMP, SD, sampai SMA, sampai itu otak kiri, itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional di sini, kecerdasan finansial di sini, kecerdasan spiritual di sini, di otak kanan. Monggo, otak kanan anak-anak semakin dipakai, ya. Dan ini penting lagi adalah ketika usia emas ini 50% otak anak itu dicerdaskan. Sisanya yang 50% adalah usia ya. Itu usia 4 sampai 5 tahun itu ya. 5 sampai 10 tahun itu 30%. 10 tahun sampai 18 tahun hanya 20%. Setelah 18 tahun tidak ada lagi aktivasi otak. Yang ada pruning. Bahkan mulai umur 8 anak sudah mulai pruning. Pruning itu monggo luka gitu ngering jadi kerak menjadi pruning wis gak kanggo. Nah, setiap anak dibentak itu bisa kehilangan ya, bisa pruning sampai 1000 titik. Makanya Bu, nyentak anak, memarahi anak, iki lho pruningnya sangat banyak. Iki ngewohi wong tuwek, gak repot ta? Wah, aduh, pruning banyak. Halus, iso kok. Ya, dialihkan dengan halus, ya. Kalau enggak gitu
hancur. Dilanjut, Bu. Dilanjut nggih. Ini nek stimulasi para ahli mungkin dipelajari dhewe mawon, intine niku anak harus dirangsang. Ya, banyak pendapat di sini sampai ke 4, Bu. Sampai ke 4, Bu. Ya. Diulangi lagi yang 3 dulu. Ya, ini ya. Ya, 3 ini hampir sama. Rangsangan. Ajaklah anak ini seperti itu. Nanti bisa ngopi sehingga bisa mempelajari ya. Karena ini waktunya sangat terbatas. Nanti diskusi aja yang banyak. 1 kali lagi, Bu. 1 lagi. Stimulasi itu tidak hanya sejak anak sudah lahir. Sebelum lahir sudah harus ada aktivasi. Monggo dilanjut, Bu. Ya, terus saja. Ini ya. Ini disetel ya. Ini Bu, ibu-ibu karena sudah punya putra di sini sudah pernah mengalami ini ya. Bagaimana beratnya seorang ibu ya, melahirkan. Kalau orang mau punya anak itu enaknya dulu atau gak enaknya dulu? Enaknya dulu. Bapak ibu manten anyar yang gak enak tok ya. Dadak terus mulai ada dianugerahi Allah janin kita sudah mulai ada. Itu gak dadi yang boleh gak pas yo. Wah, ada yang 5 tahun belum punya anak juga ya. Ibu-ibu ini dalam usia ini sudah punya anak-anak ini sudah alhamdulillah. Nah, ini gambarannya. Pada saat ini, terutama ketika pada bulan sudah ada nyawanya, sudah ada reaksi, itu banyak. Kalau di Iran itu ada yang anak umur 3 tahun sudah hafal Quran. Apa Bu anunya dulu? Saya itu selama hamil itu menghafalkan sampai 30 kali Al-Quran. Dan hafalan itu, hafal. Ibunya hafal, dibaca terus sampai lahir, sampai 30 kali hafalan. Kalau enggak bisa, enggak hafal, ya pokoknya moco. Enggak tahu itu 1 rukuk, enggak tahu 1 surat, enggak tahu itu 1 ayat, tapi setiap hari membaca. Nek gak iso moco ya sisone bismillah. Bismillah ya Allah, bismillah ya Allah, bismillah ya Allah, dadosaken anak kula niki anak sing anut. Ya. Ini. Waktu membuatnya sama bapaknya juga kudune eling Gusti Allah, aja eling nafsu tok. Kudune. Mungkin nek ndamel malih nggih. Eling Gusti Allah ya Allah, berilah doa. Ada tuntunan doanya kok di YouTube banyak sekali ya. Di YouTube banyak sekali. Ini sampai itu. Nah, ini kalau dilanjutkan terlalu panjang, nanti ngopi aja, nggih. Dilanjut, Bu. Ini sing penting nek wayahe nglair ojo bendina tukaran karo bojo waktu mbobot ya Allah. Anake kalau isine tukaran meneh lahir langsung ngajak perang anaknya. ini ya. Coba ini yang ketiga, orang tua dan guru kadang-kadang kecelik, dikira anaknya itu tidak berpotensi malah ngerusui dok uripe. Ini ada seorang cewek namanya sudah tertulis Emily Dickinson. Waktu kelas sekolah sampai SMP dulu itu kata gurunya arek iki tell me. Gak tahu nyambung. Nek dikongkon gawe ngene puisi dadine kaya ngene. Ya. Tapi ternyata apa? Setelah pamannya menemukan di tumpuan bajunya ketika dia sakit banyak puisi-puisi, akhirnya disampaikan ke temannya yang kritikus nasional, sehingga dia akhirnya dinobatkan sebagai apa? Waktu SMP kelas 2 sebagai pelopor puisi sublim. Puisi sublim itu jarang, kalau di Indonesia ya Gunawan Muhammad ya. Nah, senja pun jadi putih, senja pun jadi kecil, kota pun jadi putih. Kebalak-balik gitu ya. Emily juga begitu. Dia pernah membuat sebuah puisi namanya Nobody judulnya ya. Dan kebetulan ada teman saya sekelas dulu
menjadikan sebuah lagu. Jenengan mungkin kenal ya teman saya itu. Lagunya begini, judulnya Nobody. I'm nobody, how are you? Are you nobody too? Then there's a part of us, don't tell. The because you know, I'm ready to be somebody. A public like a frog. To tell the name of life lonely. To a matchmaking box. Sudah pernah dengar itu? Belum. Penyanyinya itu namanya mungkin sudah kenal, Abdul Ghaffar bin Abdul Jabbar. Kenal? Abdul Ghaffar bin Abdul Jabbar. Gak ono Indonesia ono penyanyi Abdul Ghaffar. Disingkat Abdul Ghaffar, ABD itu disingkat Abid. G Ghaffar. Abdul Jabbar itu Adi kan gitu ya. Dulu teman saya sekelas bahkan sebangku. Winter nyanyi apa maneh. Nek ngrungokno ping 4 wis iso nirokno sak grip-gripe ya. Itu. Tapi sekolahnya males, Bu, jangan ditirukan ini. Jam 09.00 kae teko munggah cendelo nek gurune limpe. Tapi dia punya catatan lengkap. Karena dia orang terkenal, pinter waktu itu. Anak cewek-cewek sing tahun kemarin, tahun sekarang ngekei catatan. Gawe entekku wah gitu. Jadi lengkap catatannya. Lulus dengan baik juga walaupun itu. Nah ini gambarannya apa? Jangan meremehkan anak. Ternyata anak ini dinobatkan sebagai pelopor oleh lembaga bahasa Amerika waktu itu. Kalau ini sudah kenal ya, si Jabrik Einstein ya. Einstein ini yang dulu memang terkenal dia ini yang digunakan otaknya hanya 15%. Mampu menggunakan sampai 15%, tapi yang sering ya sekitar 10%. Sedangkan jenengan, saya dan lain-lain ini maksimal kalau orang biasa adalah maksimal 3%. Kalau sudah 5%, 6% itu sudah jadi anak jenius. Nah nek niki super jenius. Sing niki CJ Mali ya, pun Alpha Edison ya. Dulu pernah, Bu, sing enggak ada anak-anak dablek arang mlebu sampean eling niki nggih. Nate pernah. Ini juga dianggap anak telmi, enggak pernah fokus, nek diwulang ku gambar dhewe, urek-urek, ngelamun. Itu Alpha Edison. Sekali waktu sekitar 20 hari enggak pernah masuk. Enggak masuk sekolah. Dicari ibunya, nyari ini. Loh budal berangkat tapi kok enggak ada. Ternyata ngenggremi ndoke PT. Sekarang PT Anggrem dia di sebelahnya. Kok iso metu anake? Dilunggui selikur dino. Nek pitike mudhun karena panas, ininya sudah panas karena lapar. Makan dia makan juga golek apa yang bisa dimakan. Akhirnya ternyata dari 10 yang dianggremi ya, dikerami oleh Thomas Alva Edison ini, 1 yang menetas. Berarti iso menetas. Dia akhirnya menemukan listrik, bola lampu yang bisa panasnya diukur sesuai kebutuhan. Dia menemukan ya yang sudah dipatenkan sangat banyak ya. Oke, saya kira itu. Monggo ibu-ibu, nanti di bawah ini akan banyak cara-cara aktivasi ya. Cara aktivasi sudah sangat banyak di situ. Ternyata budaya Jombang atau kota Jombang sendiri itu memang berdirinya sejak lama nggih, Mama. Tadi juga ada beberapa tradisi yang dilakukan di Jombang itu mendongeng. Nah, atau mungkin ada ingin yang diketahui lebih lanjut tentang budaya bisa ditanyakan kepada beliau. Atau dirasa sudah cukup, Mama? Ya, karena memang setelah ini akan ada acara untuk perkenalan guru dan juga kelas ngoten. Bagaimana Mama dan juga Ayah? Silakan. Mungkin kita lanjutkan dengan kegiatan di kelas ya, Bu Dian ya. Ya.
Terima kasih Cak Nas, dari pemaparannya cukup luar biasa bahwa tradisi Jombang itu akan kita kembangkan dengan kesalehan, dengan nilai-nilai yang sudah ada di Jombang ini untuk kita kembangkan. Karena sebetulnya Jombang menyimpan banyak orang-orang yang cendekia, orang-orang yang alim, dan tentunya tradisi-tradisi itu akan kita kembangkan melalui kegiatan dan aktivitas anak-anak di sekolah nanti. Terima kasih Cak Nas, inspirasinya untuk kita bisa mengembangkan di dalam proses pembelajaran selanjutnya. Dan tentunya sebagai awal ini nanti kita akan berikan satu implementasi yang sudah disampaikan Cak Nas kepada mama dan ayah, bahwa kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sudah tidak ragu lagi untuk melangkah, bahwa Jombang memberikan tradisi yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Cak Nas. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali. Mungkin ada ingin yang disampaikan dari? Oh iya, silakan monggo Cak Nas. Saya ingin menyapa teman saya, Ibu Nona. Ibu siapa Pak? Ibu Nona Madina. Halo. Beliau itu adalah salah seorang tim ahli cagar budaya Jombang yang sudah membuat buku tentang Candi Arimbi ya. Ya, ini mudah-mudahan Mbak Nona itu termasuk juga, tepuk tangan untuk Mbak Nona. Ya. Nanti kalau tanya-tanya tentang budaya kepada beliau juga bisa. Hah? Oh ya ya. Yeah. Terima kasih. Terima kasih mamanya Mas Zaki, nggih. Alhamdulillah, terima kasih sekali Cak Nas atas ilmunya. Banyak yang kita ketahui tentang Jombang, bahwa orang Jombang sebenarnya itu adalah orang yang jujur, yang sidik, kemudian juga apa adanya, suka bersedekah, juga bergotong royong, dan alhamdulillah semua itu kita implementasikan ke dalam 18 sikap atau karakter mulia di Al-Iman. Alhamdulillah. Baiklah mama dan ayah, setelah ini kita akan ada pertemuan kelas. Saya ucapkan terima kasih kepada Cak Nas dan